perlihatkan adalah pertobatan. Kata bertobat dalam arti yang pertama adalah berbalik arah. Dalam arti yang kedua adalah terjalinnya relasi. Kalau kita bertanya berbalik arah dari mana, maka kita boleh melihat siapakah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kelompok orang-orang Farisi dan orang Saduki. Mengapa? Karena mereka merasa sudah dekat dengan firman Tuhan sebagai ahli dalam hal keagamaan, dalam hal-hal kitab suci. Mereka sudah merasa tahu segala-galanya. Yang kedua yang ditegur adalah orang-orang yang dikatakan di situ dari sekitar Sungai Yordan, seluruh Yudea, dan dari Yerusalem. Kalau kita lihat dengan gambar grafik, kota Yerusalem ada di daerah Yudea, ada di daerah namanya sekitar Sungai Yordan. Dalam arti ini, tegurannya bukan cuma sekedar orang Yerusalem, tetapi sampai meluas ke kita hari ini. Mengapa? Dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kalau memang kenal Tuhan, berbalik arah, perlihatkanlah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan satu kesatuan yang bersifat utuh, bukan yang dikatakan dan yang dilakukan berbeda, yang dipikirkan atau yang dinyatakan berbeda, bukan, tetapi dalam keutuhannya. Mengapa? Sekarang kita masuk ke problemnya. Zaman hari ini, karena orang harus bersilat, harus berkelip dari segala macam percobaan, dari segala macam tantangan, maka orang menjadi bunglon. Bunglon itu artinya tidak ada konsistensi di dalam hidupnya. Saudara mengaku murid Tuhan, tetapi di tempat lain saudara hidup bukan seperti murid Tuhan. Saudara mengaku beriman, tetapi di tempat lain saudara bertindak seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Maka dalam tantangan yang dikatakan hidup yang seperti bunglon ini, si Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah tersedia di pangkal dari batang pohon yang tidak menghasilkan buah, maka akan ditebang. Orang-orang yang seperti ini digambarkan seperti debu jerami, tidak ada harganya, karena hanya akan kemudian terbang, lalu terbawa angin, lalu hilang. Maka saudara, kalau kita boleh bertanya, apa yang menjadi kebermaknaan dari paguyuban doa Santo Petrus ini? Kebermaknaannya adalah sama seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa tanda dari pertobatan dan tanda dari kerajaan Allah sudah dekat? Kita dengar misalnya contoh, ada dua orang buta yang berkata kepada Yesus, Yesus Mesias, kasihanilah kami. Ketika Yesus bertanya, apa yang bisa aku kerjakan bagimu? Tuhan, semoga kami bisa melihat. Maka dikatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara semua, ketika dalam pelayanannya, kehadiran kerajaan Allah ditampakkan oleh Yesus melalui yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan semua yang ada dalam belenggu dibebaskan. Agar apa? Boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukankah seperti itulah yang dikerjakan oleh paguyuban doa Santo Petrus ini? Ketika saudara dalam kesadaran ini bersama melakukan doa, berpuasa, pantang dan mati raga, maka ekspresi-ekspresi itulah yang menunjukkan kehadiran kerajaan Allah, yang harus ditanggapi dengan apa? Kembali berpaling. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Saudara, Bapak Ibu semuanya, pada masa yang lampau,
Orang-orang kalau keluar dari rumah untuk kerasulan selalu dalam bahasa Jawa mengatakan badhe tindak pundi, mau pergi kemana? Jawabannya adalah badhe njembarake kraton dalam Gusti, mau ikut meluaskan kerajaan Tuhan Allah, di mana kelompok paguyuban Doa Santo Petrus ini bekerja. Percayalah, Anda semua ada dalam skenario ini. Tadi dikatakan skenario Yerusalem, daerah Yudea, meluas sekitar Sungai Yordan. Maka saudara, dalam kesempatan ini saya meneguhkan Anda, ketika Anda berkarya dalam kerasulan paguyuban doa ini, selalu tanamkan dalam pikiran, dalam hati Anda kerinduan untuk apa? Jembarake kraton dalam Gusti. Mengapa? Sebab ketika Tuhan hadir, Tuhan bertindak, semuanya selamat itu. Ambil contoh. Ketika orang Israel ada di pembuangan Mesir, dalam situasi terpuruk, kehadiran Musa adalah tanda kehadiran Allah. Apa yang terjadi? Walaupun dihalangi dengan segala macam cara, toh akhirnya laut juga terbelah, selamat. Ketika Tuhan hadir, Tuhan bertindak, selamat. Kita masih ingat tentara Israel yang berperang melawan orang-orang Aram. Ketika Musa mengangkat tangannya, mereka menang. Ketika tangan Musa turun, mereka kalah. Maka yang dikerjakan oleh Harun dan temannya, Musa diberi tempat duduk dan dia disuruh duduk, tangannya dipegangi. Dikatakan pada hari itu matahari tidak terbenam sampai akhirnya orang Israel mengalahkan bangsa Aram itu. Tuhan hadir, Tuhan bertindak, ada keselamatan. Dan ketika saudara-saudari dalam ketekunan, dalam kesetiaan sebagai hamba-hamba Tuhan yang berdoa rosario, devosi kepada hati kudus Yesus, devosi kerahiman ilahi, devosi-devosi yang dipopulerkan, digalakkan di tempat ini, Anda semua masuk ke dalam skenario ini. Anda jangan pernah lupa, ketika Tuhan hadir, Tuhan bertindak, semuanya selamat. Dan kita sebagai instrumennya harus selalu percaya bahwa kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang menyelamatkan. Sehingga pada siang hari ini dalam persiapan masa Advent tahun 2022 dan Natal yang nanti akan bertema mereka pulang ke tanahnya melalui jalan yang lain. Sebagai tema Natal PGI dan KWI, harapan saya ketika anggota kelompok paguyuban Doa Santo Petrus ini melihat Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak dan selamat, harapan saya Anda pun juga disentuh oleh pertobatan yang mengubah pikiran-pikiran yang tidak murni, mengubah pikiran-pikiran motivasi-motivasi yang tidak selaras dengan visi misi paguyuban Doa Santo Petrus ini. Ketika Anda melihat karya Tuhan, harapan saya Anda kemudian bisa menempuh jalan yang lain yang menjadi bagian dari visi misi paguyuban Doa Santo Petrus ini. Saya sendiri memaklumi kalau orang macam-macam datang, motivasinya dulu pertama macam-macam, saya bisa paham. Ada orang yang merelakan diri ingin jadi hamba Tuhan dengan macam-macam, saya bisa paham karena tiap-tiap orang punya latar belakang masing-masing. Tetapi saya percaya sudah 25 tahun paguyuban Doa Santo Petrus ini berjalan dalam visi misinya dan didukung oleh gereja yang ada, gereja-gereja di Kusuban Indonesia maupun di luar Indonesia. Kalau begitu visi misinya sudah selaras dengan yang disebut ikut menjembarake kraton dalam Gusti, ikut meluaskan, melebarkan kerajaan Allah ini. Sehingga dalam pengharapan saya, semoga Natal tahun 2022 ini dan tahun baru 2023 sungguh menjadi hari saat-saat yang menggembirakan bagi Anda. Anda diberi karunia kesehatan, berkat jasmani dan rohani, dan semuanya boleh bergembira dalam pelayanan paguyuban Doa Santo Petrus ini. Tuhan memberkati Anda semua.
tanpa